Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan reaksi, kita akan lihat video yang berjudul bagaimana kita bisa bersiang dengan Indonesia, Malaysia bahas kemenangan Prabowo Gibran. Biasanya kalau ada di suatu negara ada presiden baru, pasti banyak negara akan mencoba membuat hubungan baik dengan presiden yang baru supaya mereka bisa punya hubungan baik dengan negara itu. Jadi di sini kalau kan sekarang pemilihannya ada pemilihan di Indonesia, jadi kalau ada presiden baru pasti banyak negara-negara yang dulu tidak baik dengan Indonesia, pasti mereka akan mencoba membuat hubungan baik dengan Indonesia, khususnya dengan presiden baru. Oke teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Mari kita ke video. Malaysia sorti pemilu Indonesia. Oke. Belakangan ini, media dan televisi dari Malaysia tampak sangat tertarik pada perkembangan politik di Indonesia. Mereka tidak hanya sibuk melaporkan hasil pemilu, tetapi juga pakar politik Malaysia membahas potensi kepemimpinan pasangan Prabowo Gibran. Pasti mereka akan bahas karena negara dekat dengan Indonesia dan juga bahasanya juga mirip. Kalau saya bisa bahasa Indonesia, saya akan bisa mengerti mereka dan saya bisa nggak akan ada masalah untuk saya kalau saya jalan-jalan di sana, saya bisa berbicara pakai bahasa Indonesia. Dan hasil quick count menunjukkan kemenangan mereka sekitar 58%. Dengan data masuk hampir 100%. Diskusi mengenai masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran menjadi topik hangat di media Malaysia. Berikut adalah cuplikan dari pembicaraan tersebut di TV Astro. Indonesia itu, Tan Sri Johan Jaafar petang tadi kata bangsa Indonesia itu memang bangsa yang cukup bangga. Tetapi kebanggaan itu hari ini ditandai dengan pencapaian yang mereka buktikan sendiri. Itu dilakukan ketika era Jokowi. Itu Pemuda Grab juga yang cakap. Tapi satu perkara, kalau memandang ke hadapan, kalau dengan semangat yang ada, infrastruktur yang mereka ada, jumlah populasi yang besar, kekayaan negara yang ada, bagaimana kita nak bersaing dengan mereka tu? Bagaimana kita nak bersaing dengan mereka tu? Saya kalau nggak paham, jadi yang paham. Ya memang infrastruktur kalau kita melihat Indonesia setiap hari berkembang, ekonominya setiap hari berkembang. Satu perkara juga. Dan bagaimana ini melihat akan mencorakkan sesuatu yang baru di rantau ini. Sekiranya ianya dipandu dengan baik. Adakah tim Prabowo Gibran mampu untuk melakukannya? Kerana Gibran contohnya satu aspek. Anda yang mengatakan bahawa ini adalah pencetus kepada kesinambungan Jokowi dan juga dapat undi orang muda. Tapi orang muda kritikal katanya ini undi anak presiden, bukan undi anak muda. Jadi Amir, bagaimana kita melihat bagaimana Indonesia ini bakal dipandu oleh tim ini sekiranya rasmi dengan keyakinan, semangat dan juga kelebihan yang ada pada Indonesia pada hari ini. Jadi kalau kita lihat daripada sejarahnya, ada momen-momen di dalam sejarah Indonesia di mana ada semangat kesatuan, kesepaduan ini, tetapi kita harus juga ingat bahawa Indonesia inilah negara yang besar. Betul sekali, sangat besar, dan ratusan suku, ratusan bahasa dan puluhan agama tapi tetap bersatu. Ini yang membuat setiap negara shock. Kan ini yang satu hal yang saya sangat suka dari Indonesia juga, mereka tetap satu suara, selalu bersatu. Negara yang 260 juta, 300 juta orang dengan ribu-ribu pulau, banyak masalahnya. Jadi kalau isu domestik tidak diuruskan dengan baik, contohnya kalau sekarang ini kalau Prabowo Gibran yang akan mengetuai kerajaan di Indonesia, mereka telah janjikan kesinambungan, contohnya dalam isu memindahkan ibu kota ke Nusantara. Ya, ini saya rasa karena sudah ada janjian kalau ibu kotanya dari Jakarta akan pindah ke Kalimantan dan ibu kota yang namanya Nusantara, nama barunya. Jadi mungkin mereka akan mempercepatkan proses ini. Jadi isu-isu sebegini akan mendominasi saya rasa corak
pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun ke hadapan ini. Tapi saya juga sebagai seorang yang percaya tentang semangat ASEAN, ya, saya rasa kita tidak boleh melihat kejayaan sesuatu negara itu sebagai ancaman dan zero sum game kepada kita. Contohnya kalau Indonesia maju, contohnya kita ambil industri EV. Kalau nikel banyak di Indonesia, kita Malaysia, Thailand atau negara-negara lain boleh juga bekerjasama dalam membangunkan contohnya industri EV untuk Southeast Asia. We can take parts of the supply chain. Tapi ini saya tahu Rizal ada pendapat lain. Kita nampak. Setiap negara asing mereka, kalau melihat mereka pasti akan bahas nikel, karena nikel di Indonesia banyak sekali, dan ini masa nikel itu bisa dipakai di bateri, dan ini masa elektronik, dan pasti banyak negara akan mau hubungan baik dengan Indonesia karena di sini Indonesia sangat kaya, sumber dayanya sangat kaya. Ini balik pada berkesan ke ASEAN itu sendiri, kerana kalau selalunya kita berbincang-bincang macam ni on paper okeylah, tetapi antara kerajaan, antara negara-negara itu, kerajaan-kerajaan sendiri mementingkan isu nasionalistik. Tapi kita pokoknya kita tidak seharus melihat kejayaan sebuah negara itu sebagai ancaman kepada kita, tapi kita harus bijak dalam mengambil peluang untuk maju bersama. Betul. Berikutnya kita akan melihat pandangan orang Malaysia terhadap pemilihan presiden Indonesia dan analisis mereka mengenai kemenangan Prabowo Gibran. Mari kita ikuti diskusi di saluran TV bernama Milik Malaysia. Begini kita tengok pilihan raya Indonesia bukan soal siapa menang siapa kalah, itu bukan faktor besar sangat ya. Ya, karena itu urusan negara Indonesia sendiri. Di sini setiap negara melihat kesempatannya sendiri kalau bagaimana bisa mereka membuat hubungan baik. Kerana siapapun menjadi Presiden Republik Indonesia, parti mana pun yang menang kekal menjadi jiran kita yang paling dekat dan yang paling baik. Saya fikir kerajaan kita berada dalam suasana yang begitu. Cuma kita nak tengok suasana pilihan raya di tempat mereka, sistem yang mereka buat, cara mereka berkempen, apa yang bagus yang boleh kita contohi di Malaysia. Satu perkara Pak Prabowo ini yang tidak ada pada 2019, beliau mendapat dukungan sepenuhnya daripada elit tentera. Ini tak pernah dibincangkan di mana-mana stesen TV dan media di Malaysia. Kalau 2014, 2019, walaupun beliau itu bekas Panglima Kopassus ni komando pasukan khusus, Lieutenant Jeneral Bintang 3. Tapi sebenarnya jenderal-jenderal di atas beliau tidak menyokong beliau 2014, 2019. Tetapi hari ini saya perhatikan lebih pada 90% yang tidak menyokongnya 2019 bersama beliau. Pada waktu itu kita dah bincang di kalangan ahli akademik dan intelektual yang kaji tentang Indonesia, baik di Singapura, kawan-kawan kita di Melbourne dan sebagainya. Kita mengatakan ini petanda beliau akan menang. Yang kedua adalah media. 2019 beliau tidak disokong oleh media. Tapi pada tahun ini hampir semua media bersamanya. Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin media itu sebahagian daripada penyokong tegarnya hari ini. Itu. Dan faktor yang ketiga sudah tentulah kerana endorse daripada Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi saya fikir banyak lagi faktor lain, tapi inilah antara faktor besar. Ada yang berbicara dengan sangat santai dan tidak ada kebencian, dan ada yang berbicara seperti kita pun ingin tahu kenapa dia bisa bilang seperti itu. Yang menyebabkan. Tapi Bapak ini merasa sangat santai, berbicara sangat santai gitu. Beliau, imej beliau telah bertukar, beliau boleh menang dengan begitu mudah dan sebagainya. Cuma dalam survey semua orang kata dia menang. Cuma orang tak berani mengatakan sama ada beliau menang mudah atau menang dalam susah. Maksud menang mudah, menang satu putaran. Apa maksud menang satu putaran? Sistem di Indonesia, sesiapa nak menang, dia mesti mendapat 50.1. Betul. Itu dia punya. Dan mana-mana survey yang dibuat, beliau dapat 46, 48, 49 dan dekat dengan minggu bertenang 10 hari bulan itu. Ada 3 survey utama telah menetapkan beliau berjaya mendapat 51%. Dan ada yang belum buat keputusan dalam 11-12. Jadi tidak terkejutlah kalau keputusan itu ada pada hari ini, beliau mendahului. Dan kita perlu fahami dalam konteks Indonesia, quick count ini ya, saya juga ketika ada pemilihan terus ada quick count, aku pun bingung bagaimana mereka bisa secepat ini. Dan ada teknik sendiri Indonesia, mereka bisa tahu dari ini siapa
menang siapa yang dapat nilai ini voting seberapa ini. Dan ini setiap orang punya pendapat sendiri tentang pemilihan Indonesia, dan setiap negara pasti akan mau mencoba hubungan baik dengan Indonesia, dan khususnya negara-negara yang belum bersahabat, belum punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sekarang mereka akan mencoba, karena ada presiden baru, mereka akan mencoba membuat hubungan baik ataupun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.